10 kesalahan yang umumnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, kalau dulu ada band Serius Band, judul lagunya Rocker Juga Manusia, ya ternyata pemimpin juga adalah seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Jadi sehebat apapun pemimpin, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, ini adalah 10 kesalahan yang umumnya dilakukan oleh seorang pemimpin dan seringkali bisa jadi membuat anggota timnya tidak bisa mencapai potensi maksimal. Ya, coba kita lihat apa saja sih kesalahan itu. Kesalahan yang pertama adalah saya paling benar. Ini adalah satu kesalahan yang seringkali dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang punya pengalaman yang cukup banyak, kemudian dia cukup senior, kemudian mungkin secara pendidikan dia cukup tinggi, sehingga ada masalah ego di dalam dirinya. Jadi ketika ada masalah di lapangan, dia merasa dia yang paling tahu, dia merasa dia yang paling benar, dia merasa yang dia kualitas kerjaannya paling bagus. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya ketika anggota tim memberi ide, seringkali ide itu tidak diterima. Ide itu ditolak mentah-mentah, kemudian tidak bisa diterima, dan akhirnya jangka panjangnya anggota tim malas untuk memberikan ide-ide yang lain atau masukan. Ini karena pemimpin punya mindset saya yang paling benar, saya yang paling tahu lapangan, saya yang paling tahu situasinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu dampak berikutnya dari situasi ini adalah ketika ada anggota tim yang masih baru dan kemudian melakukan kesalahan, pemimpin ini pada akhirnya tidak mengajari orang tadi, malah karena dia tahu pekerjaannya tidak akan sebagus pekerjaan dia. Yang dia lakukan biasanya anggota tim itu disuruh mengerjakan yang lain dan pemimpin ini mengambil alih pekerjaan anggota timnya. Mengapa? Karena mindsetnya saya yang paling ngerti tugas ini, saya yang pekerjaannya paling bagus, tidak ada yang lebih bagus dari saya. Saya adalah Superman di tim ini. Jadi saya paling benar. Ini mindset pertama, kesalahan pertama yang paling sering menghalangi seorang pemimpin. Kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah tidak punya sasaran dan prioritas. Kesalahan ini seringkali dilakukan secara tidak sadar. Kenapa? Para pemimpin biasanya bergerak berdasarkan target, sasaran. Misalkan dia punya dari KPI atau dari target-target yang lain, dia mengejar itu. Tetapi yang saya maksud di sini adalah dalam kesehariannya, tidak punya goals yang jelas hari ini untuk mencapai itu, hari ini mau ngapain, minggu ini mau apa, tidak punya sasaran. Juga bicara soal apa yang akan saya lakukan dengan resource saya, dengan tim saya. Si A ini minggu ini mau diarahkan kemana, masalah ini kapan mau kita bahas, dan seterusnya. Jadi hanya datang ke kantor, bekerja biasa tanpa punya sasaran yang jelas yang akan dicapainya. Ya, yang kedua, tidak punya sasaran dan prioritas. Yang ketiga, lepas tanggung jawab. Seringkali pemimpin lepas tanggung jawab dengan cara ketika ada masalah dia selalu menunjuk orang lain. Ini salah siapa? Loh, kamu gimana ngerjainnya? Jadi menunjuk bawahannya. Ini salah siapa? Mungkin menunjuk atasannya yang lain. Ini salah siapa? Situasi bisnis yang lagi nggak bagus. Ini salah siapa? Ini kebijakan perusahaan. Jadi nunjuk ke segala arah. Satu yang tidak pernah ditunjuk adalah diri sendiri. Karena dirinya tidak pernah salah. Jadi lepas tanggung jawab artinya tidak menunjuk diri sendiri, tidak mau mengambil tanggung jawab, tidak mengakui bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah, seringkali para pemimpin tidak memberikan respon atau cuek atau acuh. Bukan urusan saya, ya. Responsibility adalah kemampuan memberikan respon. Responsibility, kemampuan memberikan respon. Lepas tanggung jawab seringkali juga pemimpin cuek ketika ada masalah. Bukan urusan saya. Lepas tanggung jawab. Yang keempat ini mental korban. Seringkali pemimpin bilang, bagaimana saya bisa berhasil, Pak? Saya tidak ada budget. Bagaimana saya bisa mencapai target, Pak? Saya dikasih resource yang seperti ini. Anggota tim saya seperti ini.
bagaimana saya bisa berhasil, Pak. Tidak didukung oleh atasan, tidak didukung oleh perusahaan. Jadi mentalnya adalah seolah-olah dia adalah korban dari lingkungan orang lain atau perusahaan yang tidak setuju, tidak peduli dengan dia. Jadi menyalahkan. Mental korban ini salahnya di mana? Karena dengan mengeluh seperti itu, akibatnya dia tidak mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Padahal banyak sekali pemimpin yang tidak ada budget pun program bisa jalan. Ya meskipun kalau ada budget pasti lebih keren ya. Dengan anggota tim yang dia punya kreativitas untuk mencapai lebih. Atau bahkan ketika tidak didukung oleh perusahaan atau atasan atau tim yang lain, dia mencari cara pada akhirnya bisa mendapatkan dukungan. Jadi mental korban ini sangat berbahaya dan seringkali menghinggap para leaders. Yang kelima, dan ini luar biasa, menjadi penyedot energi. Ya, energi itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Sebagai contoh, kalau teman-teman berada di ruang meeting itu sedang merayakan satu keberhasilan, mungkin capai target, mungkin dapat order besar, gimana rasanya? Wah, semuanya happy, tersenyum, lega, senang, luar biasa rasanya, betul ya. Tapi bayangkan Anda di dalam ruangan, yang di ruangan itu direktur Anda atau bos Anda lagi marah-marah karena ada suatu kesalahan, gimana rasanya? Rasanya deg-degan, dada kita jadi rasa sesek, gak nyaman, artinya energi positifnya kesedot. Leaders, pemimpin punya kemampuan untuk menambah energi positif atau menyedot energi di timnya. Nah, seringkali pemimpin tidak sadar bahwa dia melakukan hal-hal yang menyedot energi timnya. Misalnya, mengeluh di pagi hari. Begitu datang ke kantor, aduh, males banget hari ini ya. Mengeluh di pagi hari, marah-marah ke timnya, update status, aduh gimana bisa jualan kalau situasi begini. Nah, itu secara tidak sadar, dia menyedot energi timnya. Karena kalau leadernya sudah ngomong begitu, maka anggota timnya akan ikut negatif, sehingga energi positifnya akan berkurang. Ya. Menjadi penyedot energi. Kesalahan yang keenam adalah tidak mau belajar atau upgrade diri. Nah, ini banyak sekali kena ke pemimpin-pemimpin ya. Ketika disuruh belajar merasa pengalamannya sudah cukup, sudah tahu semuanya, jadi tidak mau belajar. Bahkan seringkali kalau disuruh ikut training, yang dikirim malah anggota timnya. Padahal training itu, pembelajaran itu ditujukan supaya pemimpin ini bisa ambil 1-2 poin untuk jadi solusi, untuk jadikan solusi untuk masalah yang dihadapi. Tapi seringkali tidak mau belajar atau upgrade diri. Dikasih tahu susah, disuruh cari ide dari mana, nggak mau. Nah ini banyak pemimpin yang tidak mau belajar atau upgrade diri. Yang ketujuh, teman-teman, ini paling challenging dan ini paling sering dilakukan, tidak menjadi contoh atas apa yang diucapkan. Saya pernah berada di satu perusahaan ya, pemimpinnya bilang, Pak, kok anggota tim saya nggak mau nurut dengan saya ya, kenapa? Bahkan ketika saya minta kerjakan satu hal, mereka menolak gitu. Terus saya tanya, loh, Bapak pemimpinnya bukan? Iya, secara jabatan betul. Kemudian saya tanyakan lagi ke manajernya, kenapa Pak, kok anggota timnya nggak mau melakukan apa yang diminta oleh Bapak ini? Terus manajernya bilang, ya gimana mau melakukan Pak? Atasannya aja setiap hari telat terus datang ke kantor. Ya, jadi masalah kedisiplinan telat itu membuat respek anggota tim berkurang. Tidak menjadi contoh. Bilangnya kita harus datang lebih awal, dia sendiri yang telat. Bilangnya kita harus semangat, dia sendiri yang gak semangat. Bilangnya semua orang harus siap terima masukan, dia sendiri yang dikasih masukan sulit. Semua orang harus upgrade diri, dia sendiri yang diajak untuk upgrade diri belajar sulit. Jadi tidak menjadi contoh atas apa yang diucapkan. Nomor 8, tidak memberi masukan atau feedback. Salah satu kesalahan pemimpin berasumsi bahwa orang akan otomatis pintar, otomatis bagus, gak usah dikasih masukan sudah tahu. Tapi faktanya ya setiap karyawan kita, anggota tim kita, itu perlu dikasih masukan. Bukan cuma anggota kita, tapi atasan kita pun butuh feedback dari kita.
Ya, kesalahan pemimpin seringkali tidak memberikan feedback. Kalau dia kerjanya bagus, ya didiemin saja, karena memang sudah harusnya bagus. Tapi ketika ada kesalahan, seringkali tiba-tiba dimarahin, atau tiba-tiba dapat SP, dan seterusnya. Ya, padahal seharusnya ketika dia melakukan hal bagus, kita kasih feedback bahwa apa yang dia lakukan sudah benar. Kalau salah, ya kita kasih masukan, kita cari solusinya. Jangan tidak memberi masukan atau feedback. Ya, ini ada kesalahan yang umum dilakukan. Yang nomor 9, kurang turun ke lapangan. Ada pemimpin-pemimpin yang memang dia perlu sebenarnya turun ke lapangan, tapi karena pekerjaannya ditambah pekerjaan administrasi, paperwork, ya, jadi dia lebih disibukkan dengan kerjaan-kerjaan administrasi ini, dia jadi jarang turun ke lapangan, ngecek langsung ke lapangan, dengan timnya, ya bareng-bareng coba ke lapangan, sehingga dampaknya apa? Bro, gimana di lapangan aman? Anggota tim akan bilang aman, meskipun situasinya bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Umumnya mereka melaporkan bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Nah, pemimpin karena nggak tahu situasi di lapangan, hanya bilang lapor ke atasnya lagi aman saja. Ya, sebagai pemimpin memang tidak setiap saat kita di lapangan, tetapi kita harus tahu situasi lapangan. Gimana cara tahunya? Harus kadang-kadang turun ke lapangan untuk bisa mendapatkan situasi yang paling terkini, situasi yang paling tahu situasinya seperti apa, ya. Dan yang paling penting adalah kita dapat feel tertentu yang nggak didapat hanya dari duduk di meja saja. Bahkan di perusahaan-perusahaan Jepang ada istilah gemba untuk pemimpin supaya dia turun ke lapangan supaya masalahnya bisa segera selesai. Ya, ini kesalahan ke-9, kurang turun ke lapangan. Kesalahan ke-10 yang sering dilakukan adalah tidak mengembangkan bawahan. Kenapa? Karena ada mindset yang dimiliki, kalau bawahan saya lebih pintar, nanti dia kalau dia nanti lewatin saya dong. Kalau anggota tim saya lebih pintar, nanti saya disalib dong. Ada mindset begini. Sehingga pemimpin menjaga skills-nya tidak menurunkan semuanya ke anggota timnya. Atau ada juga pemimpin yang mengatakan, pengembangan itu urusan HRD, urusan SDM, urusan human capital. Padahal setiap manajer, setiap leader adalah people developer. Artinya anggota tim dia harusnya tanggung jawab dia untuk mengembangkan supaya kinerja bisa baik dan target bisa tercapai. Ya, kalau 1 bulan, 2 bulan gabung bareng Anda sebagai pemimpin, skill-nya masih biasa-biasa, ya itu oke, 1-2 bulan, karena baru 1-2 bulan. Tapi kalau 1-2 tahun bareng Anda, skill-nya, sikapnya, pengetahuannya tidak berubah, berarti ada yang salah dengan cara kita memimpin. Ya, jadi tidak mengembangkan bawahan. Saya ulangi, ada 10 kesalahan umum seorang pemimpin. Yang pertama, merasa saya paling benar. Yang kedua, tidak punya sasaran prioritas, lepas tanggung jawab. Yang keempat, mental korban, menjadi penyedot energi, tidak mau belajar upgrade diri, tidak menjadi contoh atas apa yang diucapkan, tidak beri masukan feedback, kurang turun ke lapangan, dan 10, tidak mengembangkan bawahan. Ya, saya tahu, saya yakin Anda ada di antara hal ini yang Anda lakukan. Ya, bisa jadi 1, 2, 3, atau beberapa yang Anda lakukan. Ya, tidak jadi masalah ketika kita melakukan kesalahan. Kita tidak bisa ubah masa lalu. Tetapi ketika kita tahu ini kesalahan kita dan berdampak signifikan terhadap kinerja tim kita harus berani mengakui kesalahan ini dan memperbaikinya. Karena seperti dikatakan oleh John Maxwell, the true leader is one who is humble enough to admit their mistakes. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang cukup kuat, cukup tangguh, cukup rendah hati untuk mengatakan bahwa saya salah, minta maaf. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah minta maaf, dan kemudian buktikan ke tim Anda, ke atasan Anda, ke perusahaan Anda, bahwa Anda mau menjadi pribadi yang berbeda, mengganti kesalahan tadi menjadi cara-cara yang lebih tepat, lebih efektif, sehingga tujuan tim Anda, target-target bisa dicapai dengan baik. Semoga bermanfaat. Dari saya Pustahri Kurnia, salam dahsyat luar biasa.